kelihatan seperti itu. Kelihatan. Kalau kita ngelihat dari atas sih nggak menarik ya, nggak menarik karena bibit lokal itu ya rendah-rendah begitu. Dan kalau lihatnya kayaknya insya Allah ini ya maksimal lah, tapi sebelum begitu maksimal ya, tapi menurut kami ini sudah maksimal karena memang yaitu apa tanaman di waktu musim hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bertani Ceria. Selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari menjelang siang, ini sudah agak terik, ini sudah jam 11-an ini. Alhamdulillah hari ini tidak hujan. Ini lagi musim hujan ini karena masih di bulan Januari. Ini dari mulai bulan September, Oktober, November, Desember, Januari ini hujan terus. Selalu berbahagia tentunya. Hari ini kita mau lihat kebun cabai kita. Seperti apa perkembangan cabai kita yang sudah ditanam. Ini ditanam di bulan September dulu. September berarti ini sudah 4 bulan mau masuki bulan kelima. Alhamdulillah, ini dilihat sudah pada merah. Nanti kita telusuri seperti apa buah-buahnya, bagaimana bisa bertahan di waktu musim hujan. Karena biasanya kalau di sini ini menanam cabai ini di bulan 2 biasanya. Di bulan 2, nah itu mulai menyemai. Ini berarti ini kan bulan 1 nih, Januari. Nanti bulan 2 di Februari. Itu biasanya dinamakan musim cabai, musim tanam cabai. Cuman ini kemarin kita coba menanam pada waktu mulai musim hujan. Ini memang berat sih. Ngeri-ngeri sedap juga kalau menanam cabai di saat mulai musim hujan. Kebiasaan para petani ini biasanya justru malah nanam cabai ini di akhir musim hujan, nanti ketemu di musim kemarau. Seperti kita ketahui kemarin harga cabai melambung tinggi sampai 50.000. Itu di bulan awalnya hujan, pas musim hujan kemarin, Oktober, November gitu kan. Desember ini sekarang udah mulai turun-turun harganya. Tapi memang tanam cabai di musim hujan itu memang tantangannya luar biasa. Kalau kita lihat ini, alhamdulillah ini insya Allah 2 hari lagi kita petik ini. Kemarin sudah dilakukan pemetikan pertama dan ini besok untuk yang keduanya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat seperti apa tanaman cabai kita ini. Memang sebagian besar memang gagal, di tetangga-tetangga ini gagal. Busuk basah, kemudian ada busuk kering. Itu memang luar biasa tantangannya. Cuman ini kemarin kita coba-coba, nggak terlalu banyak sih. Coba kita lihat seperti apa. Kita lihat dari bawah dulu. Coba yuk. Kita mulai dari sini. Ini tanaman cabai kita ini berada di Desa Kalipadang, Kecamatan Selupurjang, Kabupaten Rejang Lebong. Ini seperti ini tanaman kita. Ini kalau ketinggian di sini nih hampir 900 mdpl. Jadi memang dataran tinggi. Kemudian memang ini lagi musim hujan, curah hujan tinggi. Nah, ini. Jadi cabainya seperti ini. Ini bibitnya, bibit lokal. Ini sudah ada yang sudah matang, pada matang. Nah, ini sudah insya Allah 2 hari lagi kita petik untuk pemetikan yang kedua. Ini setelah
4 bulan dilewati, berarti masuk bulan kelima berjalan. Nah, ini sudah mulai pada merah. Nah, ini kita lihat. Memang kalau nanam cabai ini, kalau di musim hujan ini, kalau kita nggak nekat, ya ngeri sedap itu tadi. Nah, seperti ini cabai. Nah, ini alhamdulillah. Ini kayaknya kalau ditanam sedikit ini bagus gitu ya. Nah, seperti ini cabainya. Nah, ini merahnya nih. Merahnya cabainya ini cabai lokal nih. Nah, cabai lokal. Lokal, kita lihat sampai ke atas sana. Nah, ini lokasinya nggak datar, ini mereng nih. Kalau bahasa kita tuh perengan gitu ya. Nah, cabainya kita telusuri di perbedengannya. Nah, seperti ini. Buahnya lebat-lebat ya. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, untuk perawatannya ini, mungkin kita dari ini dulu ya. Dari pasca tanam. Jadi sebelum tanam, untuk olah lahan ini, pertama kita beri pupuk kandang atau kohe, kotoran hewan, yaitu kotoran sapi. Dan di bawah sana ada piara sapi beberapa ekor, kemudian difermentasi. Nah, setelah difermentasi, nah itulah kita manfaatkan untuk pupuk dasar untuk tanaman cabai kita. Nah, seperti ini. Nah, ini karena posisinya mereng, nah ini gulutannya seperti ini. Nah, ini jadi awalnya kita hanya pupuk kandang tadi, kompos tadi, kohi, kotoran kambing, kotoran sapi difermentasi. Nah, itu sebagai pupuk dasarnya. Kita tabur, kita aduk seperti biasa. Mungkin para sahabat tani mungkin lebih ahlinya gitu kan. Cuman ini kita hanya berbagi saja. Ini berbagi karena kemarin agak tertarik sih melihat tanaman ini. Nah, di tetangga itu memang pada rusak dan gagal panen. Sekali panen, 2 kali dipetik hijau habis, karena memang nggak kuat dengan curah hujan yang tinggi. Nah, ini tadi setelah kita pasang plastiknya, kemudian dibolongin seperti biasa. Ini tanpa pupuk kimia. Untuk pupuk dasarnya cukup dengan kohe, kotoran hewan, yaitu kompos kotoran sapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan juga lubang di tengah. Nah, sudah tumbuh rumput ini, rumput di tengah. Nah, ini tempat lubang untuk pemupukan. Nah, ini kita siapkan. Nah, ini lubang di tengah. Nah, ini seperti ini kan. Ini batang cabenya, sana batang cabenya, di sana batang cabenya. Kemudian di tengah-tengah kita beri lubang. Nah, di situ untuk memberi makanan, asupan untuk cabai kita, memberi nutrisi. Nah, kita kasih melalui di sana. Cuman ini kita kemarin 2 minggu setelah tanam, kita beri pupuk kandungan nitrogennya, kemudian fosfatnya, kaliumnya gitu kan. NPK lah bahasa kerennya, NPK. Nah, kita kemarin di ini batang kita kasih di sampingnya ini. Jadi jaraknya kira-kira 3 jari 4 jari. Itu karena baru umur 2 minggu. 2 minggu kita beri pupuk di sana. Kemudian nanti setelah 1 bulan berikutnya baru kita berikan pupuk di lubang tengah, karena akar ini sudah menjangkau gitu kan. Kalau baru 2 minggu, jangkauannya masih sedikit, paling 3 jari atau 4 jari, sehingga pemupukan yang pertama untuk menggunakan kimia kita di samping batang ini, dan untuk sebulan selanjutnya baru kita berikan yang di tengah. Selanjutnya untuk penyemprotan biasa,
pungi ya. Pungi itu yang nomor satu. Ini dilakukan karena musim hujan, kita sangat hati-hati kemarin, dan memang harus lebih intensif karena musim hujan. Kita lihat 3 hari 4 hari kemudian ada cuaca bagus, kita lakukan penyemprotan pungi dicampur dengan inseknya seperti ini. Nah, ini yang sudah terlihat ini. Nah, kita lihat ke sana jalan ini. Nah, seperti ini tanamannya. Ini alhamdulillah, ini ada juga busuk ini busuk basah, tapi kayaknya sedikit. Nanti di atas sana seperti ini, yang baru. Nah, nah ini. Ini lihat sana, ini lumayan nih terik mataharinya pagi hari ini. Cuman karena kita berada di dataran tinggi, terasa sejuk, dingin begitu kan. Kalau di Jawa itu ya di Dieng lah begitu kan, atau ke arah Bromo begitu, atau di Bandung di Pengalengan itu daerah-daerah sayur, daerah-daerah dataran tinggi gitu kan. Nah, kita ini di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memang sentra sayur mayur di sini. Sayur mayur, cabai, wortel, kemudian kol, kubis, kol bunga, sawi dan lain sebagainya. Semua tanaman sayur ditanam semua, termasuk daun bawang. Nah, itu kelihatan yang di atas sana itu. Nah, itu tuh daun bawang. Kalau bahasanya Jawanya itu loncang. Nah, itu. Nah, kita lihat. Nah, ini kan mereng, ini posisinya mereng, nanjak begitu ya. Kesana semakin ke sana semakin tinggi. Makanya posisi bedengannya itu kita melintang ya, untuk menahan air gitu kan. Nah, untuk menahan air karena di tidak datar semuanya, di perengan. Lihat ini cabenya. Lihat kalau lebih dekat seperti ini. Jadi pemberlakuan untuk cabai ini memang menggunakan pola sederhana, pola sangat sederhana. Pupuk dasarnya kita berikan nggak terlalu banyak, hanya cukup dengan kohe yang sudah difermentasi. Kemudian untuk kimianya kita hanya baru 2 kali ini, baru 2 kali pemberian yang di lubang tengah tadi. Cuman yang rutin itu adalah penyemprotan tadi, insektisidanya, kemudian fungisidanya, kemudian diselingi juga. Kita bikin juga dari urin sapi. Nah, itu untuk selingannya. Untuk organiknya kita menggunakan urin sapi yang sudah difermentasi. Nah, ini alhamdulillah itu ilmu para ahli-ahli kompos gitu, ahli-ahli pupuk gitu kan. Nah, ini kita mendapatkan ilmu. Salah satu yang mengerjakan atau menggarap ini adalah beliau ini rajin mengikuti kelompok tani, kemudian sering ikut pelatihan. Kemarin beberapa tahun yang lalu 2016 itu pernah ada pelatihan di Lampung. Di Lampung itu kan kita ketahui bahwasanya di situ itu bahwa tempat sentra ternak sapi. Jadi mereka ada ahli-ahlinya, para dari dinas pertanian bekerja sama dengan akademisi. Nah, mereka itulah yang melakukan percobaan berkaitan dengan pembuatan
kompos, terutama dari kohe, kotoran hewan, terutama kotoran sapi. Ternyata dari hasil pelatihan itu, yang selama ini kotoran sapi ini tidak agak dikesampingkan. Oh, ternyata kotoran sapi ini luar biasa kandungannya, begitu kan. Itu nanti kita coba lihat di di channel-channel tetangga yang berkaitan dengan kompos kohe kotoran sapi. Jadi rata-rata di sini memang petani dan juga peternak. Petani kemudian punya ternak sapi 2 atau 3 ekor, itu sapi Bali, sapi lokal ya. Jadi rumput-rumput ini yang di lahan yang tidak tertanami ini dipergunakan rumputnya yang ini untuk pakan sapi. Kemudian dari sapi ini diambillah kotorannya. Salah satunya yaitu tadi kotoran sapi untuk kompos. Kemudian yang lebih ini lagi, lebih kalau mau sebenarnya kita rajin justru urinnya itu, urin sapi itu difermentasi. Waduh, luar biasa itu, luar biasa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini di musim hujan, ini waktu masih pertengahan musim hujan sekarang ini, Januari begitu ya. Ini lihat lebatnya nih. Nah, luar biasa ini. Nah, seperti ini buahnya nih. Wah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, ini buah cabenya nih. Nah, itu yang masih hijau royo-royo. Nah, ini insya Allah 2 hari lagi kita panen ini. Nah, ini kita panen. Nah, di dalamnya hampir sama. Ini lihat, dia nggak terlalu tinggi ini cabai ini paling 1 meteran. Ini cabai lokal. Nah, kalau kita lihat ada yang nah, ini sudah kena penyakit ini. Nah, ini ada yang layu ini. Nah, layu. Cuman udah lumrah lah, biasa begitu ya. Ada 1 bedengan, ini ada 1, kemudian yang lain bagus kan. Seperti ini kan, kalau kita lihat di tengahnya tuh, lihat, wah, subhanallah. Nah, ini luar biasa. Nah, kita lihat ke sini. Kita lihat coba ke atas lagi, kita jalan ke atas, kita telusuri. Nah, ini ada pancang-pancang untuk mengikat tali, untuk menahan supaya tidak roboh ranting-ranting ini, menahan beban buah ini. Biasanya patah, dia rantingnya patah. Nah, ini talinya sederhana. Nah, talinya tali kecil nih. Nah, talinya kecil, hampir sama. Kita lihat di atas. Nah, kemudian ini yang sudah beberapa tahun di daerah kita ini memang yang menjadi momok itu adalah brekele. Nah, ini yang brekele itu seperti ini. Nah, ini kata orang sini nih, brekele. Jadi dia mengkeriting, kuning, nah, kemudian membonsai dan pertumbuhannya berhenti. Nah, ini yang sering terjadi di daerah kita. Dan justru kadang-kadang malah baru mulai berbunga itu sudah kena. Jadi gagal panen itu memang gagal bener, nggak panen bener, karena memang baru bunga sudah kena brekele,
ya palinglah sedikit bisa diambil ya. Buahnya sudah itu udah habis, sekali ambil habis, gagal. Jadi kalau nanam cabai ini memang biaya tinggi, perawatannya kalau kita tidak kuasai memang resikonya resiko besar. Nah, biaya tinggi, udah plastiknya, kemudian bikin lahannya, dan pupuk dasarnya, kemudian perawatannya, pupuk, insek, fungi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah mahal semua. Ada yang kita harapkan kita dari petani-petani kita ini untuk penyuluh-penyuluh pertanian kita bisa meningkatkan kapasitasnya dengan mempelajari atau bekerja sama dengan akademisi, mungkin barangkali bisa mencarikan solusi buat para petani. Ini kita juga sampaikan kepada dinas pertanian terkait, kemudian pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, pusat, kementerian, begitu kan. Ya, coba kita bantu para petani kita ini bagaimana bisa bertani yang berhasil, yang tidak gagal, begitu kan. Paling tidak diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian ada ilmu-ilmu yang terkini, mungkin itu harus diberikan. Makanya perlu adanya program-program pelatihan gitu, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dari kementerian, kemudian orang-orang yang turun, kemudian mengajak begitu sama dengan para akademisi yang membidangi di bidang tanamannya masing-masing. Tanaman ini macam-macam, tanaman sayur itu artinya kan. Sayur ini ya seperti cabai ini kan menjadi apa ya, menjadi berita nasional begitu ya. Jadi berita nasional. Gara-gara cabai nggak turun-turun aja, cabai naik itu dianggap pemerintahan gagal. Kan jadikan apa? Kadang ya seperti itu. Ada yang ini kita lihat hampir sama. Ini di bawahnya terlihat kalau dari bawah. Kalau dari atas belum kelihatan. Karena ini memang baru, insya Allah nanti kita baru untuk panen yang kedua. Jadi kalau dilihat dari atasnya nggak kelihatan. Cuman kalau kita lihat di bawahnya, nah itu tadi luar biasa. Sama nih, kelihatannya gitu ya. Kelihatannya sederhana. Ini cabai lokal, nggak seperti cabai-cabai sahabat-sahabat YouTube yang lain itu, wah tingginya setinggi badan kita gitu kan. Cuman ya jadilah, ini udah lumayan, udah bersyukur kita, Allah berikan tumbuhan kita seperti ini. Nah, ini kan kalau dari atas tadi kan kelihatannya seperti itu. Begitu kita masuk, kita lihat di bawahnya, wah, cabai. Ini kalau harga 50.000 kemarin, waduh, ini luar biasa ini. Ini udah turun. Kisaran harga sekarang di angka 25.000 per kilogram. Tapi masih harga. Kalau harga cabai itu untuk para petani ini, kalau kita sering bincang-bincang dengan para petani itu, ya min-minnya 15.000 lah. 15.000 itu kita masih hasil lah gitu ya. 15.000 gitu kan. Kalau lah memang sampai tidak laku nian begitu kan, lagi panen musim cabai ya 10.000 lah gitu ya. Nah, itu masih, insya Allah masih. Kalau biasanya kalau di musim panen cabai atau musim tanam cabai itu cabainya bagus semua, itu harganya jatuh sampai 7.000, 5.000. Nah seperti itu. Dan kita kalau bisa bertahan aja di angka misalnya 10.000, itu petani sudah bisa tertolong. Jadi memang harapan kita memang kepada pemerintah, bagaimana memang ya ini kan dari tahun ke tahun kalau sudah ada kelangkaan atau enggak ada gagal panen dan tidak ada yang panen, cabai ini harganya luar biasa. Ini viral, ibu-ibu yang menjerit gara-gara cabai gitu kan. Uang jajan anak dipotong gara-gara untuk beli cabai. Karena orang kita ini, terutama kami orang Sumatera ini, kalau makan tidak pakai cabai itu rasanya nggak nikmat dan nggak kenyang katanya gitu. Jadi memang ya itu, cabai walaupun
ya semakin mahal, pasti orang semakin berburu gitu kan. Cabai nggak bisa beli 1 kilo, setengah kilo, nggak dapat setengah kilo beli 1 on gitu kan. Itu ibu-ibu sampailah tega-teganya potong uang jajan anak untuk beli cabai, apalagi. Tapi kalau saya setujunya potong uang jajan bapaknya yang untuk beli rokok, belikan cabai ya. Kalau nggak tuh nggak usah dikasih cabai makanya gitu kan. Nah ini satu ini, lihat. Coba lihat yang ini, yang kelihatan ini kan tanamannya ini rendah, ya nggak nyampe 1 meter itu, karena ini adalah bibit lokal. Kalau dilihat seperti ini kan nggak kelihatan ini kan. Kalau kita lihat ke bawah, ke dalamnya, nah seperti ini gitu kan. Nah coba kita lihat dari bawah, nah, ini kan udah menyentuh apa ya ini kan. Nah, hampir ini berapa senti dari eh, tanah begitu, dari plastik nih. Itu kelihatan tuh, kelihatan seperti itu. Kelihatan. Kalau kita ngelihat dari atas sih nggak menarik ya, nggak menarik. Karena bibit lokal itu ya rendah-rendah begitu. Dan kalau lihatnya kayaknya insya Allah ini ya maksimal lah. Tapi sebelum begitu maksimal ya. Tapi menurut kami ini sudah maksimal, karena memang yaitu tanaman di waktu musim hujan ya. Jadi kalau musim hujan ini kalau sudah kayak gini ini udah luar biasa sebenarnya. Gitu. Kalau kita ngelihat dari atasnya ya biasa-biasa saja ya. Nah, seperti ini. Nah ini sudah ada yang kuning kan, begitu kan ujungnya. Lihat yang ini. Ini yang seperti ini biasa. Nah ini pas begitu kita buka di dalamnya, nah, ini cabai gitu ya, masih hijau-hijau nih. Hijau, hijau royo-royo, hijau merah. Dari hamparan ini mereng-mereng kan, sampai ke atas tuh mereng, posisinya mereng. Kelihatan kalau dari atas kelihatan tuh ada yang kuning-kuning kayak berkili-berkili ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ke dalamnya kan beda. Ini pola-pola sederhana ini yang diterapkan, sederhana sekali. Pemupukannya, pupuk dasarnya sederhana, kemudian penyemprotannya juga sederhana, cukup dengan pungi, kemudian inseknya, kemudian diselingi dengan pemupukan, penyemprotan dengan organik, yaitu tadi urin sapi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sampai ke atas sana. Demikian, saya rasa demikian jalan-jalan kita hari ini ke kebun cabai kita. Semoga dapat menginspirasi para sahabat-sahabat petani cabai, kemudian bisa untuk ya suatu masukan lah begitu untuk eh, para penyelenggara negara ini begitu kan, pemerintah begitu kan, untuk lebih aktif lagi, berperan aktif
dalam rangka pembimbingan atau pendampingan atau pembinaan terhadap petani-petani kita ini. Karena memang Indonesia ini adalah petani rata-rata. Dan kita insya Allah semuanya swasembada kalau dulu kan. Ada swasembada beras, swasembada pangan, lain dan sebagainya gitu kan. Buah gitu kan. Nah, di pinggir sana ada buah. Alpukat, ada jeruk. Di sini udah macam-macam ya tanamannya. Jeruk, alpukat. Itu udah luar biasa, petani kita sudah pintar-pintar sekarang. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon untuk di like, komen, begitu kan. Kemudian kita berbagi, yang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, ayo kita berbagi. Sekarang zamannya sudah digital gitu ya. Para petani ini udah pintar-pintar semua sekarang. Kalau ada yang baik, ada yang ini, ada terobosan baru, bagi-bagi. Kita belajar bersama begitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.